Ya pertama ya jangan posting. Nah, iya betul. Iya. Bagi yang mengupload, menyebarkan kemesraan bersama pasangan itu kan sebenarnya niatnya Tapi janganlah Anda upload, Anda sebarkan rahasia-rahasia kemesraan ini. Takut masuk hadis ini. Kadang kan orang-orang yang sering posting nih Tat ya, mengumbar kemesraan itu kan bisa dikatakan nggak ada malunya gitu loh Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Zainers? Semuanya semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kita kembali lagi dalam salah satu program dari Zain TV, yaitu Learn Talk NCR. Saya Ajit dan masih ditemani oleh kawan saya. Wimpy. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Win? Sehat, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Apa nih yang mau kita bahas malam ini nih? Gini Win, kita kan sering lihat ya di media-media sosial, mungkin Zainers juga sering lihat juga, ada beberapa pasangan-pasangan yang memang udah halal, ya kan? Dan mereka sering mengumbar kemesraan, Oke. ya kan? Di misalnya kayak fotonya, Padahal sudah menikah nih ya. udah pasangan halal, Halal, oke. dan memasang fotonya yang sedang bermesraan. Kadang dalam tanda kutip agak berlebihan Iya, iya. atau lebay lah. Iya, iya. gitu kan. Sering sih belakangan kali ini itu sering bermunculan, apalagi kan tahu sendiri kan ada series yang tentang keluarga akhirnya muncul banyak paham kan? Nah. Paham. Iya, iya. Iya kan kadang suka lu ngelihatnya gimana sih gitu. Iya, sebenarnya sih agak risih ya. Agak risih ya. Tapi dilihat juga sih. Iya, mau gimana ya? Ya kalau Ana kan suka kebuka ya Nah, kan si Anu sama si Anu gitu iya kan. kan. Mau dilihat pertama kali apa? Nggak apa-apa ya? Iya, Atau yang pertama kedua dosa ya? Tapi kadang-kadang di ininya pelan-pelan gitu. Nah itu kita sebenarnya dalam syariat Islam tuh diajarkan nggak sih seperti hal itu tuh? Mendingan kita tanya langsung aja sama guru kita nih. Siap. Ustadz Agus Hendra. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tat? Alhamdulillah sehat. Tentu aman ya. Alhamdulillah Tat. Gimana? Tadi kan sempat ngobrol nih Tat sama Wimpy ya mengenai pasangan-pasangan yang udah halal, ya kan? Mereka udah halal, ya, udah menikah dan mengupload fotonya di media sosial, tapi bermesraan gitu Tat. Malah kadang-kadang bermesraannya agak-agak lebih, ya kan? Nah, kan dalam Islam kita dilarang nih Tat mendekati zina atau pacaran. Lalu bagaimana sih jika kita pacarannya atau bermesraannya itu setelah menikah Tat? Dan apakah ada batasan-batasannya Tat? Gitu. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya intinya pacaran haram ya. Tentunya banyak dosa di situ. Tapi juga yang memang paling bagus kalau bermesraan itu setelah nikah. Pacarannya setelah nikah. Cuma jangan sampai kebablasan. Kebablasan sehingga memamerkan apa yang terjadi dengan ranjang mereka. Ya lagi di kamar tidur Iya, ya. kadang suka ada juga ya. Iya. Ya lu lebih tahu lah ya. Wimpy sih Tat, Kemudian yang lebih tahu Tat. atau mungkin ya lagi olahraga atau lagi di taman, pelukan, gelayutan. Dan ini tentunya bisa disebabkan karena kurangnya ilmu ya atau ya hilangnya rasa malu. Ya kadang-kadang mereka membela diri ya. Belanya ya, ini istri saya. Ya gue mau apain kek, gue mau peluk kek, mau gue pajang fotonya kek, gue mau cium kek, kenapa rame lu? Ngiri bilang bos. Ya, siapa yang berani ngelarang? Nah mereka menganggap itu sebuah privasi. Padahal privasi yang gak diumbar seperti itu kan ya. Iya betul. Dan kadang-kadang ya intinya mereka niatnya sih mungkin memamerkan ini ya tujuannya entah mereka yang tahu ya, tapi tujuannya yang bikin risih adalah ketika memamerkan kemesraan. Ya kalau orang mamerin mobil mungkin kita paling
rada gimana gitu Iya, ya. Tapi kalau orang mamerin auratnya, sampai ada orang mamerin perutnya karena dia hamil, Iya, 4 malah jadi bulan. difotoin, Oh kan? iya, Iya, difoto, difoto. terus dipamerkan perutnya, kemudian ciuman di depan, ya. Parah. Nah, ini gimana sebenarnya hal-hal seperti ini dalam pandangan Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyaran nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah ar-rajul yuqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Termasuk manusia yang paling buruk. Tuh, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki yang mencumbu istrinya. Dan istrinya pun mencumbunya, kemudian ia menyebarkan rahasia ranjangnya. Ya, jadi dia menyebarkan rahasia ranjang istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW beri warning nih. Termasuk apa tadi? Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Nah, loh, kita kan berharap di sisi Allah itu kan mulia. Iya. Kita berharap di sisi Allah itu bagus. Jangan sampai jadi paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa tadi? Laki-laki yang mencumbu istrinya. Kemudian istrinya pun mencumbu suaminya. Kemudian disebarkan. Kan mereka kan bercumbu mungkin di kamar. Ya bikin video kan ya entah lagi ngapain gitu ya. Atau di kamar mandi dia terus itu kan bercumbu dua-duanya. Kemudian disebarkan. Ya zaman Nabi belum ada handphone. Tapi Nabi udah ngasih tahu loh. Ngasih tahu perihal begini. Kalau orang zaman dulu aja 14 abad yang lalu di warning kayak begini, gimana zaman sekarang, Bro? Iya. Nah, ini hadis ini lebih harus diangkat. Ya, ini kan Masya Allah, kita nggak kepikiran loh. Iya. Ternyata zaman sekarang ini luar biasa, orang selfie-nya, orang upload video dan lain sebagainya. Ya kalau di-upload bencana Merapi ini ya, ya masih wajar. Nah ternyata kemesraan mereka di-upload sehingga orang lain melihat, bahkan melihat aurat istrinya, yang perempuan melihat aurat suaminya dia. Dan ini kan seolah-olah mengumbar rahasianya. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini jadi sebuah peringatan buat kaula muda yang memang lagi hot-hotnya. Ya kalau lah ya, Pasangan-pasangan muda. ya hot ya, panas Waduh, ya. Deket kompor soalnya Tat. Kebablasan itu. Kebablasan. Jadi mereka tuh kan ya bagus nggak pacaran ya. Ya terus ini halal nikah alhamdulillah. Tapi kemudian bablas gitu loh. Akhirnya memamerkan kemesraannya di depan orang, bahkan ciuman depan kita. Gue pernah itu lagi ngopi ya, lagi nunggu tiba-tiba cewek datang terus ciuman depan. Nah kita kan sedikit ngelihat gitu lah ya. Nah ini nggak ada malunya ya. Taib, jadi buat para Zainus semuanya hati-hati ya. Anda mesra luar biasa jadi suami yang mesra, istri yang mesra, boleh dong sama pasangannya. Tapi janganlah Anda upload, Anda sebarkan rahasia-rahasia kemesraan ini. Takut masuk hadis ini. Gimana tadi hadisnya? Suami yang mencumbu istrinya, begitu juga istrinya mencumbu suaminya, lalu diceritakan. Ya, kan? ya, lalu disebarkan. Disebarkan. Kalau saat ini kan ya tadi apa tuh? Termasuk apa tuh? Ya kayak foto. Termasuk apa? Termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, aduh, ya. Ngeri banget. Iya, mudah-mudahan sih ya pada taubat dah. Ya. Ada lagi riwayat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya kurang lebih artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu an. Maka jangan kamu lakukan. Apa maksudnya? Jangan kamu lakukan apa? Menyebarkan kemesraan suami istri. Karena perbuatan itu bagaikan setan laki-laki dan setan perempuan berjumpa, dan berdua ini setan ini nih menggaulinya, lalu orang-orang melihatnya. Jadi di sini ada permisalan
maka jangan kamu lakukan. Ngapain tuh? Menyebarkan kemesraan suami istri, karena perbuatan itu seperti setan laki-laki ketemu sama setan perempuan terus kemudian bercumbu. Nah, orang-orang pada ngapain? Pada ngeliatin. Ini wallahu a'lam maksudnya apa, akan tetapi ini sebuah warning sampai-sampai diserupakan seperti apa tadi, setan laki-laki dan setan perempuan bertemu, yang bercumbu lalu orang-orang melihatnya. Ya, pernah ente gitu? Insya Allah sih jangan ya. Jangan sampai Jangan sampai ya. Ya, jangan sampai langsung ya secinta-cintanya sama bini ya. Justru kalau cinta sama istri Diumpetin ya. diumpetin. jangan diumbar ya tadi. Masa istri pengen dilihat oleh mata-mata kayak gitu. Ya, justru kalau istri ibu-ibu sayang sama lakinya ya, buat ahwat-ahwat yang mungkin cinta sama suaminya, apakah suamimu rela ditonton oleh mereka orang-orang yang bukan istrinya? Iya. Justru kalau sayang sama istri, dijaga istrinya. Taib. Ya. Sekarang kan sudah banyak Ustaz yang bermunculan mereka mengumbar itu. Lalu akibat dari mengumbar itu dalam syariat Islam itu ada nggak impactnya bagi mereka gitu? Taib, apa konsekuensinya bagi mereka? Benar. Ya, Masya Allah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Nah, dan malu adalah salah satu dari cabang daripada iman. Jadi kenapa sih orang pada melakukan itu gitu loh? Apa sih konsekuensinya? Apa sih sebabnya? Mereka berani-beraninya nunjukin aurat istrinya di kolam renang lagi ciuman, ya dan lain-lain lah ya. Maka ini salah satu sebabnya adalah karena mereka kurang rasa malunya. Makanya Nabi SAW mengajarkan agar umatnya ini punya sifat malu. Kenapa? Ya, bahkan malu ini adalah bagian daripada konsekuensi iman. Kan tadi disebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi jangan main-main nih, malu sama iman ini, malu aman iman ini berbarengan loh. Satu udah dihilang, ini satu lagi hilang. Paham nggak? Iya. Jadi malu dan iman ini nggak bisa dipisah. Ketika malu ini naik ke atas hilang, iman juga hilang. Maka sifat malu ini adalah bagian daripada salah satu cabang dari iman. Makanya hendaklah kita semuanya memiliki rasa malu. Jadi itu sebab yang pertama. Kenapa orang bisa melakukan hal itu? Kurangnya rasa malu. Ya, mudah-mudahan sih dengan lihat video ini ya. Iya, insyaallah. Ya pasti lu akan dihujat. Siap-siap nih. Ya. So, bini gua lu. Iya, betul, Tat. Ya, ngapain? Ya kita kan sedang membahas agama. Iya. Bahwa kita sayang sama mereka. Benar. Bahwa hal yang mereka lakukan ini salah. Masalah mereka terganggu itu silakan saja, tapi kita sedang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kedua ini Nabi ya, maksudnya Islam ini ya mengajarkan seorang muslim itu punya wibawa. Ya, Islam ini ngajarin seorang muslim itu punya apa? Wibawa. Ya, makanya hendaklah setiap orang itu menjaga wibawanya. Jadi maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj ya disebutkan bahwa mencium istri atau budaknya di depan umum ya, kalau zaman dulu kan ada budaknya, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar, ini termasuk menurunkan kehormatan dan wibawa manusia. Jadi mencium istri di depan orang ini menurunkan wibawa, bro. Cuman pandangan mereka kan lain ya. Iya. Pandangan mereka ini justru orang lain biar tahu gue nih mesra. Iya. Pandangan dia. Iya, pandangannya. Pandangan orang ya ini sebenarnya kalau para ulama yang memandang
ini termasuk salah satu yang yang Menurunkan menurunkan kehormatan dan wibawa orang orang tersebut. Ngerti ya? Iya, Nah ini. Jadi cuma memang kan setan itu gini kerjaannya. Salah satu kerjaan setan itu adalah menjadikan yang buruk itu terlihat indah. benar. Iya betul, Ya. betul. Kemudian yang baik terlihat buruk. Nah, itu kerjaan dia kan. Makanya ketika orang memamerkan kemesraannya, ciuman di depan orang-orang, mungkin dia merasa biar dia tahu nih dia mesra sama suaminya. Tapi menurut pandangan para ulama, ini termasuk perbuatan yang menurunkan kehormatan, menurunkan wibawa. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Coba lo lihat ya, orang joget-joget depan, orang joget-joget depan kamera gitu ya, udah berhijab, ini udah kayak belut sawah kan itu ya. Iya, ini kan kayak menurunin wibawanya. Ya. Apa Tat? Kadang-kadang malah ibu-ibu Tat, emak-emak gitu rame-rame joget-joget ya kan. Itu banyak banget yang kayak gitu. Nah ini menurunkan wibawa. Islam ini sangat menjaga wibawa loh. Ya kayak pentingnya memiliki wibawa, memiliki kehormatan itu loh. Nah, ini yang kedua, hal buruk yang akan menimpa orang yang mengumbar aurat tadi. Kemudian ini juga akan memicu syahwat orang. Ya, jadi foto-foto syur gitu, video-video yang menampilkan aurat-aurat pasangan ya. Ini tentunya mengumbar aurat ini akan memicu orang lain gitu loh. Makanya ketika ya namanya juga aurat terlihat perempuan, laki-laki yang ngelihat laki. Iya betul. Ya tentunya akan membuat dia jadi ada syahwat tentunya. Makanya tatkala seorang wanita terlihat auratnya, tangannya, wajahnya, maka laki-laki yang ini akan laki-laki yang jahat ya akan memanfaatkan untuk tindakan yang tidak benar tentunya, dan memicu orang untuk berbuat maksiat. Ya bahkan saya pernah baca sebuah komentar dari netizen yang nakal, netizen yang mungkin tidak bisa menjaga syahwatnya. Itu dia ngaku bahwa foto-foto itu dijadikan bahan syahwat dia gitu loh, bahan syahwatnya dia. Maka kita harus menghindari hal ini terjadi. Makanya orang yang melakukan ini ya, poin yang ketiga ini adalah termasuk yang penting harus dijaga. Video-video syurmu, aurat-aurat yang kau umbar, kemesraan-kemesraan yang kau umbar bersama suamimu, ini bisa membuat orang naik syahwatnya, sehingga bisa saja dia bermaksiat. Ya, nah itu. Taib. Lanjut nih Tat. Kan tadi ya Ustadz sempat singgung ada orang yang setelah melihat postingan itu jadi syahwatnya naik nih Tat. Nah terus apakah yang memposting itu jadi dosanya dia juga gitu Tat? Kan bukan yang bermaksud, bukan dianya gitu ya Tat, yang memasang foto-foto kemesraan itu. Nah itu gimana tuh Tat? Taib. Jadi orang yang mengajak pada sebuah kesesatan dia ada kapan dapat dosa. Sebagaimana juga orang yang melakukan kebaikan, dia akan diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan dapat kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal its mithlu athami man tabi'ahu la yankusu zalik min athamihim syai'a. Oh ini luar biasa, ini menakutkan nih. Jadi barang siapa yang mengajak pada sebuah kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya. Ya dia kan cuma posting doang kan, nggak nyuruh orang bermaksiat dong. Tapi orang yang melihat foto dia jadi terangsang, jadi akhirnya bermaksiat, maka dia yang posting mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, bahkan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, jadi penyebab tuh. Jadi penyebab soalnya. Sama ente berbuat kebaikan, diikuti nama orang, ente dapat pahala. Ya. Nah, tapi ketika dia umbar kemesraan itu,
ya entah dia apa di kolam renang apa, kemudian orang akhirnya jadi terangsang, kan dia akhirnya karena melihat itu dia jadi melakukan kemaksiatan. betul. Kemudian kan ada lagi orang yang suka iseng ngomong begini, nah itu matanya aja yang Nah sesat, iya tuh banyak banget tuh Tat. itu aja pikirannya aja yang kotor. Nah kalau dia kagak posting kagak bakalan kan itu, ya kagak bakalan terjadi. Ya jadi kadang-kadang kan orang selalu ada alasan, ada alasan. Ya tadi laki-laki gua, bini gua, ya ngiri bos gitu loh ya. Ya terserah gua dong mau upload, ini hak gua gitu loh. Terus tadi ya, loh kenapa saya ngumbar maksiat kemudian kenapa ente lihat? Ya karena ente memancing orang melihat. Dan itu memang tidak boleh melihatkan aurat seperti itu ya. Maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Jadi tren lagi bro. Dosa jariah tuh Tat. Jariah deh tuh. Tren apa tuh? Tren menyebarin foto-foto kemesraan. Nah ini jangan dianggap remeh. Bisa jadi menurut dia itu hal biasa, ya. Tapi bagi orang lain ini merupakan sumber dosa. Oleh karena itu, ini bisa menjadi dosa jariah bagi orang yang memasang foto-foto, video-video seperti itu. Taib. Ya. Jadi bagi yang mengupload, menyebarkan kemesraan bersama pasangan itu kan sebenarnya niatnya hanya memotivasi atau mungkin ingin ngasih tahu bahwa oh ini hubungannya mesra-mesra aja, baik-baik aja gitu. Itu dengan memotivasi itu aja, niatnya dengan seperti itu apa salah, Tat? Tapi gini, innamal a'malu binniyat. Memang semua bagaimana niatnya. Kan? Nah, ini isinya wine. Isinya wine. Misalnya. Misal Tat ya. Terus lu niatnya biar badan seger dah. Boleh? Ya nggak boleh. Nggak boleh kan. Jadi niat baik itu harus dengan amal yang baik. Paham? Jadi jangan sampai gara-gara niat baik, ya saya sih terus terang aja Pak Ustadz, ya saya mabuk nih pengen badan anget gitu loh ya, pengen jadi lebih semangat lagi kan. Niatnya kan baik. Iya. Tapi caranya Salah. Jadi jangan sampai amalkan bagaimana niatnya gitu loh. Tapi niatnya ya bagus, pengen orang-orang supaya biar mesra sama suami gini nih. Tapi caranya seperti itu gitu loh. Ya, caranya dengan cara memamerkan kemesraan dia, memamerkan aurat-aurat pasangannya, biar orang lain tahu gitu. Ya, bahkan kalau terjadi apa-apa perceraian lebih malu lagi dia. Iya benar. Iya betul. Ya, makanya ya kalau ya sekedar pegangan tangan, ini nggak apa-apa lah ya. Itu batasannya. Iya, batasannya misalnya ada yang nanya boleh nggak Pak Ustadz pegangan tangan di depan umum? Ya boleh ya. Ya pegangan tangan ya. Ya kalau lagi nyebrang kan ya Tat. Iya, masa lu jorogin kan gitu loh ya. Ya. Terus apalagi misalnya mungkin kalau dirangkul sekedar begitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau gelendotan berdua begitu ya. Itu kayak lebay banget itu bener. Sambil milih baju. Iya gitu ya. Masya Allah. Jadi intinya batasan-batasannya ya batasan-batasan jangan orang barat lah ya. Ya kita kan orang timur nih katanya punya adat, udah malu adat ya. Apa sih bawaan yang memang punya rasa malu lebih ya. Ya perasaan yang lebih ya harusnya justru dipakai di situ perasaannya gitu loh. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ketika seseorang mengupload hal-hal seperti itu, kadang-kadang memang mereka suka punya niatnya apa? Supaya orang lain tahu gue bahagia. Ya, supaya orang lain tahu bahwa ini rumah tangga awet-awet saja. Menurut dia gitu ya. Masalahnya artis bukan. Iya betul juga Tat. Kadang-kadang siapa orang yang biasa perhatian aja. sama dia kan gitu lah ya. Ini setan tuh suka begitu tuh. Kalaupun memang dia seorang public figure ya atau public figura ya yang suka yang suka Banyak di pinggir jalan tetap figura ya tetap saja itu nggak bagus memamerkan kemesraan seperti itu. Kenapa? Ya
rumah tangga ini dibangunlah berdasarkan ketakwaan. Ya, makanya ikhlas itu melihat Khalik dan melupakan makhluk. Ya, ya Anda enggak, jadi kita ini kadang-kadang rumah tangga itu kayak akuarium, Bro. Semua orang bisa lihat dari segi-segi, betul nggak? Oh, dia berantem kelihatan. Betul. Dia ini kelihatan, dia mesra kelihatan. Loh, buat apa memperlihatkan seperti itu kepada orang lain? Perlihatkanlah ketakwaan. Iya kan? Iya betul. Ya, ke masjid kagak, gelendotan mulu tuh lah ya. Karena ya, digelendotin itu Tat, iya. jadi kagak ke masjid-masjid. Ya, apa ya, sholat jarang ya. Tapi jadi kalau Anda mau kita memperlihatkan amal saja, loh, nggak boleh, betul nggak? Iya betul. Iya kan, Emang harus memperlihatkan kan, diumpetin kalau amalnya. makanya kecuali yang wajib, sholat berjamaah, ya, puasa Ramadan itu kan wajib memang harus kita tampakkan gitu nih. Tapi amalan-amalan sunnah ya seperti qobliyah, ba'diyah lebih baik kan di rumah gitu loh. Bayangkan yang sunnah aja lebih baik disembunyikan. Apalagi masalah rumah tangga gitu ya. Ya lebih baik nggak usah orang lain tahu, cukup mereka tahu berdua. Taib. Lanjut ya Tat. Kadang kan orang-orang yang sering posting nih Tat ya, mengumbar kemesraan itu kan bisa dikatakan nggak ada malunya gitu loh Tat. Nah sebenarnya apa sih keutamaan punya rasa malu itu Tat? Taib, Masya Allah, tanyaan yang bagus tuh ya. Taib Zainus semuanya, ya inilah pentingnya memiliki rasa malu. Dari Abu Mas'ud ya berkata bahwa Uqbah berkata Nabi SAW bersabda, ya sesungguhnya di antara kalimat kenabian yang pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah iza lam tastahi fasta' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Ya, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Makanya ya kalau ente enggak punya rasa malu ya silakan berbuat bebas-bebas saja. Nah ya makanya kita dituntut punya rasa malu. Bahkan malu ini tadi dengan iman berbarengan. Ya satu pergi maka ini bisa satu lagi pergi. Maka umat Islam dianjurkan memiliki rasa malu. Bahkan tadi bagian cabang dari iman. Bahkan kata Nabi SAW, Nabi sendiri adalah orang yang pemalu. Ya bahkan pemalunya lebih pemalu daripada perawan dalam pingitan. Masya Allah tuh Nabi itu. Jika beliau tidak menyukai sesuatu maka kami mengetahuinya dari wajahnya. Bahkan riwayat-riwayat tentang rasa malu ini luar biasa, banyak sekali dalam hadis ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan ya malu akan memperindah sesuatu. Sedangkan kekejian akan memperjelek sesuatu tuh. Jadi malu itu akan memperindah sesuatu. Kemudian juga Nabi SAW ya bersabda ya bahwa ada orang yang ceritanya mencela orang yang punya sifat malu. Kemudian maka Nabi bilang apa? Biarkanlah dia, karena malu merupakan ciri keimanan. Tuh. Ya. Fa innal haya'u minal iman. Kan kita sering dengar dulu waktu kecil tuh, al haya'u minal iman. Ya, apa maksudnya? Malu merupakan ciri keimanan. Dan lain-lain, banyaklah riwayat-riwayat yang menceritakan menceritakan pentingnya memiliki rasa malu. Oleh karena itu malu ada berarti dua, malu kepada Allah, malu kepada manusia. Kalau malu kepada Allah menyebabkan Anda jadi tidak bermaksiat. Karena malu ya. Nah, malu kepada manusia ya Anda harus berakhlak baik. Ya, memiliki akhlak yang baik, tidak menyakiti. Maka ini termasuk ya malu kepada manusia. Taib. Ya, sekarang gimana nih saat biar orang-orang itu nggak hasad tuh saat dengan kita yang mau posting sama pasangan yang halal. Taib, intinya gini lah ya. Kalau kita nggak mau ada orang hasad sama pasangan walaupun halal ya,
Ya pertama ya jangan posting. Nah, iya betul. Iya. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya sifat hasad, bro. Iya. Cuma bedanya orang yang baik Bisa menahan itu. menahannya, sedangkan yang tidak baik akan mengungkapkannya. Setiap manusia itu punya sifat hasad. Makanya hati-hati. Makanya Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini suatu peringatan dari bahaya hasad. Jadi kalau misalnya antum, aduh takut nih ada orang hasad, ya nggak usah lah, nggak usah posting. Lebih baik postingnya ya tumbuhan, gunung, Iya, ya bawahnya tuh ada tausiah gitu. Masya Allah. Nah ininya bawahnya tausiah terus dianya begini. Iya lah, dia gini, ya bawahnya ayat Quran, Tetap ada hadis, foto, tapi fotonya foto dia gitu loh. Ya, nah ini jadi dia ini mengambil keuntungan. Kayak nggak mau rugi gitu. Nggak pergi. Ya, bahkan saya pernah memblokir seseorang dalam sebuah medsos. Itu mah gue lihat mulu. Pagi dia izin lagi ke sini, siang dia makan, wah sore sampai pusing daripada gue hasad, gue blokir dah gitu loh. Ya kan simpel aja kalau kita nggak suka ya blokir ya. Akan tetapi intinya bukan berarti kita membiarkan orang yang posting-posting kemesraan dan seperti posting-posting ya kan banyak sekarang orang bukan hanya posting-posting kemesraan tapi posting-posting kemewahan. Nah, iya juga banyak. Nanti kita bahas itu gitu ya. Keren tuh, Ini kan topik selanjutnya. ya Topik kalau selanjutnya. sekarang kan kita bahas nih topik tuh orang yang mengumbar kemesraan ya di medsos, maka banyak efeknya, efek negatifnya. Pertama, hilangnya rasa malu. Ya, nah takutnya nanti imannya ini juga akan hilang nanti. Ya, kemudian yang kedua tadi bisa menghilangkan wibawa, ya, menghilangkan wibawa, kehormatannya. Dia menyangka bahwa ini adalah perbuatan baik, ya, tapi ternyata ini bisa menghilangkan wibawanya. Maka hati-hati dengan godaan setan yang bisa menyuruh orang melakukan kebaikan padahal itu sebenarnya kejelekan. Kemudian tadi bisa menyebabkan dosa jariyah. Iya betul. Karena orang-orang akan mengikutinya atau jadi terangsang dengan syahwatnya seperti itu ya. Dan tadi juga kita bahas bahwa betapa pentingnya kita untuk memiliki rasa malu. Taib. Nah, Zainers, tadi kita udah dengar tuh ya ilmu yang udah di-share oleh guru kita nih. Nah, para Zainers yang masih pada masang foto-foto yang bermesraan, pada Rasulullah SAW 14 abad yang lalu udah warning nih, ya kan? Akhirnya kejadian juga. Sekarang banyak nih fenomena yang seperti itu. Nah, jadi mendingan dihapus aja kali ya. Ya harusnya sih. Iya, seharusnya sih dihapus. Lebih Dan baiknya jangan dihapus. hapus Sekarang dan jangan banyak loh, dilakuin. sekarang banyak jasa-jasa penghapus. Iya, betul. Karena Karena ya, kan penghapus kalau ada yang bisa dihapus ada yang enggak kan. Betul. Sekarang sampai ada jasanya kok. Iya, Ada jasanya dan sekarang mudah loh. Dan banyak sekarang orang-orang hijrah pengen berusaha ngapus-ngapusin tuh semuanya. Ngapus-ngapusin. Dulu mau saya yang nggak jilbaban ya udah saya hapus-hapusin gitu loh. Terus akhirnya begitu dilihat ya masih banyak lagi. ya itulah jejak digital jadi- memang seperti itu teman. Ya, Masya Allah. Bahkan banyak orang-orang yang sudah hijrah tapi kemudian bekas-bekas foto-fotonya tidak bisa dihapus. Ya mudah-mudahan ya ini jadi sebuah pelajaran buat yang lainnya. Jejak Betul. digital ini susah Iya, hilangnya. betul. Iya. Taib. Ya, tadi udah dengar juga kan? Nah, makanya balik lagi nih. Kalau yang para Zainers tadi juga Ustadz udah saranin bahwa banyak nih jasa-jasa yang bisa menghapus foto-foto yang sekiranya kurang pantas ya. Iya. Dan bisa jadi konsumsi publik. Kita tutup aja dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.